menurut gua ada kalanya kita butuh waktu sejenak, waktu sebentar aja buat stop mikirin orang lain, buat stop mikirin sekeliling kita demi mikirin diri kita sendiri. Halo semuanya, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue pengen ngomongin tentang tips-tips, gue pengen bagiin tentang gimana sih caranya biar kita punya mental yang kuat. Apalagi di kondisi sekarang ini, lagi pandemi, terus juga PPKM lagi diperpanjang terus, entah sampai kapan. Seakan-akan kita kayak dipaksa untuk tetap kuat di kondisi yang lagi lemah. So, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe di bawah. Jadi waktu awal-awal PPKM, waktu kalau nggak salah itu Juli awal-awal, gue itu pernah bikin konten di Instagram gue judulnya Ciri-ciri Orang Kuat Mental. Nah waktu itu di konten gue itu bener-bener rame banget, yang komen, yang nge-share, save, likes dan segala macam itu rame banget karena mungkin di situ gue ngasih tahu sebenarnya orang yang kuat mental tuh kayak gimana sih. Dan makanya gue bikin video kali ini biar penjelasannya bakal lebih lengkap lagi tentang orang kuat mental. Nah sekarang gue pengen bahas dulu mulai dari ciri-ciri orang yang punya mental kuat itu gimana. Biasanya nih kalau misalkan kita denger istilah kuat mental, itu yang ada di kepala kita tuh kayak orang-orang yang gak gampang nangis, gak gampang baper, pemberani, nyalinya gede. Biasanya tuh yang kayak gitu-gitu. Memang gak salah sih, memang bener. Cuma dari yang gue pelajari selama gue kuliah 4 tahun kuliah psikologi, kuat mental itu gak selalu tentang hal-hal tadi, karena ada beberapa aspek lain yang bisa bilang kalau seseorang itu punya mental yang kuat. Yang pertama itu punya kecerdasan emosi yang tinggi. Maksudnya tuh jadi contoh-contoh orang yang bisa ngerti sama emosi dan perasaan dirinya sendiri. Terus juga orang-orang yang bisa ngontrol emosinya sendiri waktu emosinya lagi nggak stabil. Dan orang-orang yang nggak asal ambil tindakan tuh kalau misalkan dia lagi mungkin marah-marah, mungkin dia lagi sedih. Jadi dia nggak asal ambil tindakan gitu. Jadi yang pertama ini, aspek yang pertama ini punya kecerdasan emosi yang tinggi. Yang kedua, orang-orang yang kuat mental itu punya pendirian yang kuat. Kayak misalkan dia itu percaya diri banget sama apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Terus juga orang-orang yang kuat mental itu dia bisa dibilang orang yang tegas, orang yang asertif gitu. Jadi kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Dia akan dengan mudahnya untuk menolak permintaan orang lain gitu tanpa ada rasa nggak enakan, tapi dengan cara yang nggak agresif gitu. Terus juga orang-orang yang kuat mental itu dia bisa bikin batasan dirinya sendiri sama orang lain. Akhirnya jadi gak dimanfaatin sama orang lain. Ibarat kata kayak dia gak terlalu baik, dia baiknya ada batasannya, dia sabarnya ada batasannya, dia keselnya ada batasannya, dan lain sebagainya. Pokoknya dia bisa bikin batasan dirinya sendiri sama orang lain. Dan yang terakhir, orang-orang kuat mental itu cenderung bisa menerima kenyataan, bisa menerima segala kekurangan dirinya sendiri, bisa nerima masa lalunya, baik itu masa lalu indah maupun masa lalu kelam. Dan juga pastinya bisa menerima segala sesuatu yang terjadi sama dirinya sendiri. Nah jadi itu dia tuh hal-hal yang bisa dibilang bahwa orang itu punya mental yang kuat. Sekarang gue pengen nanya, dari penjelasan gue tadi kira-kira lu udah punya mental yang kuat apa belum nih? Apakah mental lu lagi lemah sekarang, lagi biasa-biasa aja, apakah udah kuat? Coba tulis di kolom komen, gue pengen tahu. Oke, selanjutnya gue pengen bagi-bagiin tips gimana caranya biar kita punya mental yang kuat di kondisi pandemi atau PPKM saat ini. Disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman gue pribadi dan yang udah gue lakuin sampai saat ini. Tips yang pertama, belajar lebih kenal dan belajar buat kontrol emosi atau perasaan diri sendiri. Kayak misalkan hari-hari gini, lu lagi ngerasain apa aja sih? Kalau lagi PPKM lu lagi ngerasain emosi apa aja sih? Lu lagi sedih kah? Lu lagi marah kah? Lu lagi kecewa kah? Lu lagi bahagia? Lu lagi seneng? Atau apa? Karena emosi manusia itu banyak banget gitu. Nggak cuma marah doang, tapi ada sedih, ada kesel, ada kecewa, bahagia, seneng, jijik, dan lain sebagainya itu banyak banget gitu. Jadi mulai dari sekarang lu harus bisa identifikasi dulu kayaknya sehari-hari ini lu apa sih emosi atau perasaan yang lu rasain gitu kalau ada masalah. Kalau misalkan lu udah bisa ngebedain emosi-emosi apa aja yang terjadi sama diri lu sendiri, nah coba sekarang cari cara terbaik, cara ternyaman buat lu buat ngontrol emosi diri lu sendiri. Kayak misalkan kalau lu lagi marah nih, lagi marah sama kondisi sehari-hari gitu atau sama orang di sekitar lu. Gimana sih cara yang terenak buat menstabilkan emosi marah lu? Apakah dengan cara diem sendiri, apakah dengan cara tidur, apakah dengan cara makan, atau apapun. Senyaman lu aja, yang penting nggak membahayakan orang lain dan pastinya juga disalurkan dengan hal-hal yang positif. Tips kedua, belajar jadi orang yang asertif. Jadi yang tadi gue jelasin di awal tuh yang ciri-ciri orang kuat, sekarang kita juga harus bisa mulai belajar buat jadi orang yang asertif atau orang yang tegas.
Ibaratnya kalau misalkan saat ini nih lagi pandemi, lagi PPKM, lu lagi nggak bisa bantu temen lu. Ada temen lu yang mau minjem uang, atau temen lu minta ngerjain tugas, minta ngerjain kerjaan, atau apapun itu yang memberatkan lu gitu. Kalau misalkan memang lu nggak mampu, kalau misalkan lu memang nggak menyanggupi, ya silahkan tolak. Silahkan bilang enggak. Jangan ragu buat nolak permintaan orang lain kalau misalkan memang lu ngerasa perlu buat nolak. Karena yang menurut gue di kondisi saat ini kan kita udah sama-sama nggak baik-baik aja gitu. Kita udah sama-sama lagi nggak stabil gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan ngebantuin orang lain, terus-terusan berjuang demi orang lain tapi nggak merhatiin diri kita sendiri, capek juga sih. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ya sesekali tolak dulu, sesekali perhatiin diri sendiri dulu deh dibanding orang lain. Nggak apa-apa kok. Tips yang ketiga, belajar terima segala kondisi yang terjadi dalam hidup lu, termasuk saat ini. Terima bahwa mungkin lu habis kehilangan, terima bahwa mungkin kondisi keuangan lu lagi gak baik-baik aja, terima bahwa mungkin kondisi mental lu lagi gak baik-baik aja buat saat ini, terima bahwa mungkin lu lagi down, lagi sedih, lagi kecewa, lagi kacau, lagi galau di kondisi saat ini. Anything, belajar menerima, termasuk belajar terima respon, perilaku, emosi, perkataan, tindakan dari orang lain terhadap kita. Kayak misalkan ada yang nyinyir, ada yang ngelakuin yang bikin lu gak suka, bikin lu kesel, ya udah gak apa-apa, terima aja. Karena kita gak bisa ngendalin itu. Tentang hal ini udah gua jelasin juga lebih lengkap di video gua sebelum ini yang judulnya Overthinking. Coba deh dilihat-lihat. Linknya gua taruh di sini atau di deskripsi video tentang overthinkingnya. Masuk ke tips yang terakhir, yang keempat, yaitu peduli dan cinta sama diri sendiri. Menurut gua, ada kalanya kita butuh waktu sejenak, waktu sebentar aja buat stop mikirin orang lain, buat stop mikirin sekeliling kita demi mikirin diri kita sendiri. Karena bukan orang lain aja yang butuh baik-baik aja, bukan orang lain doang yang butuh bahagia. Kita juga butuh bahagia gitu, kita juga butuh baik-baik aja. Kalau misalkan kita terus-terusan mikirin orang lain, ya kapan kita mikirin diri sendirinya, ibaratnya gitu. Jadi ya sejenak aja, stop dulu aja, cari ruang kayak mungkin sehari, 2 hari, 3 hari buat mikirin diri sendiri dulu, buat bikin diri sendiri bahagia dulu gitu. Baru nanti deh kita mulai pikirin orang lain, kita mulai bantu orang lain lagi kalau misalkan kita memang udah sanggup. Oke, jadi cukup sekian video dari gua. Yuk mari sama-sama, gua pengen ngajak lu buat berdoa biar kondisi kita ini, kondisi dunia kita ini semakin membaik. Semoga cepat selesai pandeminya biar kita semua bisa kembali normal kayak semula. Amin. So jangan lupa like, comment, share, subscribe channel gua, dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Have a good life semuanya.